Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mengawali renungan pada hari ini saya ingin sedikit mengajak kita untuk membuka salah satu media sosial. Saya sudah siapkan HP saya di sini. Tentu Bapak Ibu tidak perlu membuka di rumah, biar saya saja yang membuka dan nanti saya akan ceritakan apa yang saya lihat di dalam media sosial saya. Jadi sekarang ini saya sedang membuka Instagram. Salah satu akun yang ingin saya buka adalah akun dari salah satu, saya tidak tahu apakah dia ini artis atau bukan, katakanlah saja selebgram yang bernama KKY. Mungkin sudah banyak yang mengetahui siapa orang ini. Saya akan melihat salah satu postingan dia. Postingan ini adalah tentang foto dia pada saat dia masih SMA. Saya mungkin tunjukkan begitu. Semoga bisa terlihat. Bisa terlihat? Oke. Oke, saya akan bacakan. Caption yang muncul, foto waktu masih SMA kelas 1 di mana badanku masih belum membengkak. Lalu kita akan lihat apa yang dimasukkan di dalam komen-komennya oleh para netizen. Kita akan lihat ada yang mengatakan memang dasar alay dari dulu. Kemudian ada juga yang mengatakan, saya akan coba untuk lihat yang lain ya. Jiwa buliku tetap meronta-ronta. Kemudian ada yang mengatakan, apa Ki membengkak. Ini body shaming. Lalu pernah ada juga yang mengatakan, pengen aku keluarin giginya. Ada juga yang mengatakan, mending balik ke rahim. Ada juga yang mengatakan, bikin merinding. Ada juga yang mengatakan, ya alay dan lain sebagainya. Kemudian mengatakan seperti cireng. Itu juga ada, minta dipukul dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya menyampaikan hal seperti ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Karena rupanya memang begitulah cara orang sekarang bermedia sosial. Ada begitu banyak orang-orang yang tanpa berpikir panjang, dia menulis saja apa yang dia rasakan dan itu dibaca oleh banyak orang. Media sosial adalah cara orang berkata-kata. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Salah satu pesan yang sangat kuat di dalam tema di Minggu Paskah ini adalah tentang percaya dan katakanlah. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan Injil, di ayatnya yang ke-7 dan ke-10, di sana 2 kali diulang perihal kata pergi dan katakanlah. Jadi kita punya PR rupanya untuk bergumul dengan frase katakanlah. Dengan konsep katakanlah ini, kita punya pergumulan di situ. Dan tadi di awal disebutkan bahwa ternyata orang memang memiliki permasalahan yang cukup berat dengan bagaimana cara dia berkata-kata. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjaga perkataan kita? Sebab perintah Tuhan hari ini di dalam tema yang akan kita renungkan adalah kita diajak untuk pergi dan mengatakan, untuk berkata-kata. Apa yang akan kita katakan? Tentu kabar kebangkitan Kristus. Tetapi bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa menjaga perkataan di saat sekarang ini memang trennya orang memang susah untuk menjaga perkataannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan ini saya mengingat salah satu nasihat dari kakek saya. Kakek saya kebetulan adalah seorang Muslim. Salah satu nasihat yang dulu pernah saya dengar dari kakek saya yang adalah seorang Muslim. Kakek saya pernah berkata bahwa lisan orang yang berakal itu berada di belakang hatinya. Jadi lisan atau perkataan orang yang berakal itu ada di belakang hatinya. Jadi kalau dia ingin berkata, dia akan kembalikan dulu itu ke dalam hatinya. Kalau terdapat maslahat atau kebaikan, baru dia akan bicara. Tapi kalau ternyata ketika dia mengembalikan ke dalam hatinya dan dia tidak menemui kemaslahatan dan isinya malah kejahatan atau kemarahan yang ingin menghancurkan orang lain, maka seseorang itu tidak akan berbicara. Sedangkan orang yang bodoh itu terbalik.
Hatinya itu berada di ujung lisan atau di ujung perkataan. Sehingga apapun yang kena ke dalam hatinya, dia pasti akan langsung berkata-kata. Entah marah, entah ngomel, entah mencaci maki, dan lain sebagainya. Kalaupun kemudian dia tidak bicara, bisa jadi dia tetap marah, tapi di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini semakin menunjukkan bahwa kita ini memang memiliki masalah yang sangat besar, perkara perkataan. Sehingga ketika Yesus atau ketika pesan tema hari ini adalah mengajak kita untuk pergi dan katakanlah, kita mau mengatakan apa? Sedangkan kita ini punya problem yang sangat besar dengan hal berkata atau mengatakan sesuatu. Oleh karena itu mari kita gumuli bagaimana selama ini kita sudah berkata-kata. Bagaimana selama ini kita sudah berbicara kepada orang lain. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-5 dan juga ayatnya yang ke-10. Di sana malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Kemudian Yesus juga menyapa dan Yesus juga berkata, jangan takut. Apa yang bisa kita pelajari? Ini menunjukkan bahwa baik malaikat maupun Yesus ketika mereka hendak berkata kepada orang-orang pada saat itu, mereka memperhatikan kondisi psikis orang yang menjadi lawan bicaranya. Mereka memperhatikan kondisi perasaannya bagaimana, sedang takutkah, sedang sedihkah, sedang senangkah atau sedang sakitkah, apapun itu. Yesus memberikan perhatian pada kondisi psikis lawan bicaranya. Tapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita kurang memberikan perhatian pada kondisi psikis orang lain dan kita sembarang saja untuk berbicara, berkata-kata. Yes, pokoknya aku ngomong sak penakku, kurang lebih seperti itu. Sedangkan Yesus memberikan teladan yang sangat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini sering loh terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu kalimat yang sering muncul itu kan begini. Masih banyak kok orang yang punya masalah lebih berat dari kamu. Ya kalau orang punya masalah terus dibilang seperti itu tidak mendukung kondisi psikis orang tersebut ya. Malah merasa dia tidak didukung, malah merasa tidak mendapatkan support. Cukup hadir, pahami bahwa dirinya yang menjadi lawan bicaranya itu sedang mengalami hal yang berat. Cukup hadir saja tanpa perlu menilai, tanpa perlu menghakimi. Dan hadirlah bersama dia untuk mengatasi segala perasaannya. Itu adalah salah satu langkah yang perlu kita lakukan ketika kita mau berkata-kata pada seseorang. Jangan diberondong dengan berbagai macam persoalan atau pertanyaan yang dia sendiri tidak tahu apa jawabannya. Sudah tahu orangnya salah, malah disalah-salahin, bukannya bertanya, kamu kenapa kok bisa melakukan kesalahan itu? Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Maka mari kita belajar dari ayat yang ke-5 dan ke-10. Untuk sebelum kita berkata-kata, kita memahami apa yang menjadi kondisi psikis lawan bicara kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekarang ini kalau kita bersaksi mengenai kebangkitan Yesus, tentu itu bukan sekedar berkata, Yesus sudah bangkit loh. Tentu kita tidak akan mengatakan itu secara gamblang kepada orang yang baru saja kita temui. Tetapi bagaimana lebih kepada cara kita berbicara pada orang lain. Apakah kita berbicara dengan welas asih? Apakah kita berbicara dengan kalimat yang meneduhkan atau malah menghakimi? Apakah kita berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan menimbulkan semangat untuk orang lain, seperti layaknya orang yang Tuhannya bangkit begitu loh Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Positif, semangat, bicara yang baik, itu sudah menunjukkan bahwa kita adalah umat dari Allah yang bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan di dalam Kolose 3 ayat 1-4 yang tadi juga sudah kita baca, kita tahu bahwa cara berpikir kita sudah bukan lagi hanya memikirkan apa yang ingin saya ucapkan saja. Tetapi kita juga diajak untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah begitu dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi kehendak Allah itu pasti hal-hal yang baik, maslahat bukan mudarat. Dan itulah yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam tugas kita untuk mengatakan, untuk berkata-kata, untuk berbicara kepada orang lain. Saya memiliki sedikit hal yang bisa menjadi bahan atau panduan bagi kita untuk mampu menjadi orang yang berkata-kata dengan tepat. Saya mengutip ini dari Wikipedia, Bapak Ibu. Ada satu singkatan, ENATA,
A-T-A. E ini dari kata efektif, lalu N dari kata necessary, A dari kata accurate, T dari kata timely, dan A dari kata appropriate. Jadi apakah sebelum kita mau bicara itu loh, kita perlu bertanya sebelum berkata-kata pada orang lain. Jangan reaktif, terus menyimak, menangkap pesannya apa, dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Apakah saya akan menyampaikan sesuatu yang efektif dengan cara yang efektif? Apakah yang mau saya sampaikan ini bermanfaat? Apakah yang saya mau sampaikan ini akurat, benar-benar valid? Atau jangan-jangan ini cuma gosip? Lalu apakah yang mau saya sampaikan ini sudah tepat, saya berada di waktu yang tepat untuk bicara? Dan yang terakhir, apakah yang mau saya katakan ini layak disampaikan? Jadi sebelum kita mau ngomong dan berkata-kata, pikirkan dulu enata itu tadi. Efektifkah? Bermanfaat atau tidak? Valid, akurat atau tidak? Tepat waktu atau tidak? Layak disampaikan atau tidak? Jadi kita tidak kemudian sembarangan berkata-kata dan itu malah jauh dari kesan kebangkitan Kristus yang seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang bersemangat dan optimis. Lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada kita berbicara dan malah membuktikan bahwa kita benar-benar bodoh. Sebaiknya diam saja dan biarkan orang lain mengira kita bodoh daripada kita banyak bicara dan ketahuan bahwa ternyata memang bodoh. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di Minggu Paskah ini kita benar-benar bergumul dengan bagaimana cara kita berkata selama ini. Di luar sana sudah banyak netizen atau orang-orang yang negatifnya luar biasa. Yang ngomong itu tanpa enata itu tadi. Maka hadirlah sebagai pribadi yang berbeda. Ketika Yesus berkata pada murid-murid dan perempuan saat itu, pergi dan katakanlah. Tentu dia berharap bahwa kita akan mengatakan hal-hal yang positif, membangun, dan menolong orang lain untuk menemukan hal yang baik dalam dirinya. Selamat merayakan Minggu Paskah. Tuhan memberkati. Amin.